juga. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Hari ini aku akan membahas kasus yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di berbagai media. Dan juga kasus ini banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan ya. Kasus ini terjadi di kota Palembang, yaitu tentang penganiayaan terhadap seorang perawat karena perihal masalah infus. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke dalam cerita, bantu aku menuju ke 100.000 subscriber dengan cara klik tombol merah di bawah ya. Terima kasih. Pelaku utama pada kasus kita hari ini adalah JT. Dia adalah laki-laki berusia 38 tahun. Dan dia adalah seorang pengusaha mobil yang sudah bertahun-tahun digelutinya bersama sang mertua. Dan JT memiliki showroom yang berlokasi tak jauh dari rumahnya di Palembang. Saat kejadian, anaknya yang paling bungsu sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang dengan diagnosa radang paru-paru. Dan dia sudah 4 hari berada di sana. Sementara sang perawat yang menangani bernama Christina Rimaulina berusia 28 tahun. Christina berencana akan menikah pada Oktober nanti. Christina bekerja di Rumah Sakit Siloam sebagai seorang perawat. Dan pada saat kejadian, dia sedang bertugas menangani anak dari Melissa dan JT. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 3 sore waktu setempat. Menurut pengakuan Melissa, istri dari JT, perlakuan perawat Christina sudah tidak mengenakan sejak awal. Nada bicaranya selalu ketus dan tidak ramah saat menangani buah hatinya yang sedang rewel. Dan menurut Melissa, suster Christina berkata bahwa anaknya yang sedang sakit jangan dibiarkan tidur saat siang hari, sehingga malam harinya sang anak bisa tidur dan tidak lagi rewel. Melissa juga mengatakan cara perawat Christina mencabut infus anaknya begitu kasar. Tak lama, darah berceceran ke baju, juga spray, bahkan ke lantai. Tak tega melihat kondisi sang anak pada saat itu, Melissa menggendong dan menenangkan anaknya yang menangis. Melissa mengaku malah disalahkan ketika menggendong sang anak. Saat darah keluar, menurut Melissa perawat Christina hanya diam saja. Ia baru mendapatkan penanganan ketika mengadukannya kepada kepala perawat. Karena menurutnya hal ini bukan hal yang wajar yang seharusnya dilakukan oleh seorang perawat, Melissa bergegas melaporkan kepada suaminya JT dan kepada kepala perawat. Pada saat itu, JT memang tidak berada di dalam ruangan tempat anaknya dirawat. Hanya Melissa yang berada di sana. Lalu ketika JT tiba di kamar perawatan sang anak, dia mendapati anaknya sedang menangis dan melihat tangan anaknya berdarah cukup banyak hingga bercecer ke lantai. JT lalu memanggil Christina untuk menemuinya di ruang perawatan. Christina kemudian datang ke ruang perawatan bersama beberapa orang rekannya yang lain. Belum sempat menjelaskan kejadian tersebut, JT yang marah langsung menampar wajah Christina. Tidak hanya itu, Christina juga diminta untuk bersujud dan memohon maaf. Belum sempat merespon, Christina kembali ditendang oleh JT di bagian perut hingga akhirnya dipisahkan oleh perawat yang lain. JT juga terekam menjambak rambut Christina yang saat itu hendak dibawa keluar dan diamankan. Beberapa orang terlihat ikut melerai, dan sampai akhirnya ada seorang laki-laki berbaju abu-abu yang merupakan anggota polisi yang sedang menunggu istrinya yang melahirkan ikut melerai. Saat tahu yang datang adalah polisi, JT kembali berkata, "Kamu polisi, kamu punya anak kan? Kalau anak kamu diperlakukan seperti ini, gimana perasaan kamu?" Begitu ucapnya saat itu. JT pun langsung membawa pulang anaknya dari rumah sakit setelah kejadian penganiayaan tersebut. Pihak rumah sakit tidak bisa menahannya lantaran sudah memenuhi seluruh administrasi. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polrestabes Palembang Komisaris Polisi M. Abdullah mengatakan pihaknya sudah menerima laporan penganiayaan tersebut. Dari hasil visum, Christina mengalami luka memar di bagian mata kiri dan bengkak di bagian bibir.
dan juga memar di bagian perut. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pemeriksaan kepada para saksi atas kejadian tersebut. Hasil visum juga sudah diterima penyidik untuk menindaklanjuti laporan itu. Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang membantah perawat Christina yang menjadi korban penganiayaan keluarga pasien tidak bekerja secara profesional. Direktur Utama Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Bona Fernando mengatakan, saat bertugas merawat anak pelaku JT, Christina sudah bekerja optimal. Bona mengatakan, Christina harus mencabut selang infus karena anak dari JT sudah dinyatakan sehat dan bisa dibawa pulang. Dia juga menyebutkan, manajemen rumah sakit mendukung langkah Christina menempuh jalur hukum. Sementara itu, JT telah ditangkap pada hari Jumat malam di kediamannya di Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki sekitar jam 21.00 waktu setempat. Kemudian, setibanya di Polrestabes, JT langsung dibawa turun dari mobil menuju unit pidana khusus atau Pitsus. Dalam perjalanan menuju Pitsus, JT menggunakan topi putih dan menggunakan baju kaos warna biru dongker. JT hanya menundukkan kepala dan tidak menjawab satu kata pun saat ditanya awak media. Polisi pun melakukan pemeriksaan kepada JT di ruang Pitsus Polrestabes Palembang dan dia mengakui semua perbuatannya. Menurut pengakuannya, dia mengalami kelelahan akibat dari pekerjaan dan beberapa hari menjaga sang anak yang menderita radang paru-paru, sehingga gampang sekali tersulut emosi dan berujung pada penganiayaan. Sementara perawat yang bernama Christina, kondisinya sudah stabil dan dalam waktu dekat akan kembali bertugas di rumah sakit. JT terancam pasal KUHP 351 tentang penganiayaan dan hukuman maksimal yaitu 2 tahun 8 bulan penjara dan ancaman pasal 206 tentang pengerusakan properti rekan perawat berupa HP yang dilempar saat merekam kejadian. Itulah akhir kasus kita hari ini ya teman-teman, dan aku himbau terlebih dahulu kita harus bisa melihat semua peristiwa dari berbagai sisi, karena kita tidak melihat secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang pasti, hal ini akan menjadi pelajaran dan peringatan untuk kita semua agar lebih berhati-hati, baik itu kepada tenaga medis dan juga kepada keluarga pasien. Berikanlah pelayanan yang terbaik dan belajarlah menahan emosi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian di sekitar kita. Jagalah kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.